Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saya memperkenalkan diri, nama Brianda Satrio Nugroho, nomor 206 dari kelas 31, nomor absen 3, angkatan 44. Di sini saya akan memberikan tutorial yaitu bagaimana kita mengaplikasikan finite element analysis di aplikasi Inventor Autodesk. Baik, di sini kita akan masuk dalam aplikasinya langsung. Ya, di sini sudah bisa kita lihat ada sebuah gambar yang telah saya buat tadi, yaitu berupa batang piston atau batang torak yang biasanya berada pada mesin kendaraan. Nah, di sini saya akan mengukur, eh, akan menganalisis elemen ini menggunakan metode stress analysis. Kita langsung saja masuk case study, kita klik OK. Baik, di sini kita langsung saja mengsimulate dengan menggunakan dua loads, yaitu pertama pressure, yang kemudian force. Kita pertama force dulu, kita melakukan titik tumpu di sini. Karena batang torak ini dia kerjanya naik turun, maka titik tumpu atau tekanan yang terjadi nanti akan terjadi di atas atau bawah. Kita coba dengan isi 5.000 Newton dan menaruh tumpuan di bagian bawah atau fixnya bagian bawah. Setelah menaruh itu, kemudian kita bisa lihat, kita ubah dulu posisinya seperti ini. Kemudian kita simulate, kita running hasil dari analisis yang telah kita buat tadi. Kita running. Nah, di sini ditemukan bahwa dengan beban 5.000 Newton pada mesin terjadi sebuah warna merah di sini yang menandakan bahwa karena di sini saya sudah mengejasnya 5 kali. Coba kita turunkan menjadi 0,5. Hampir sama. Kita turunkan actual. Nah, ternyata di bagian actual saja telah terjadi warna merah atau yang ditandakan bahwa dia mengalami kelemahan di bagian sini. Nah, dengan maksimal 48,97. Dia coba kita kalikan satu. Dia mulai mengalami bengkok bagian batangnya. Jadi dia agak bengkok dari bentuk semula. Kemudian kita kali 5. Nah, dia mengalami tekanan penuh. Batang itu akan meleot dengan tekanan paling besar masih sama 5.000 Newton tadi. Dan di sini pada atas atau bagian yang mengunci bagian pistonnya pada sebuah atau pergelangan piston ini, pergelangan batang, dia mengalami pelebaran dari bentuk semula, yaitu dia mengalami perubahan bentuk seperti semula.
Kita coba, nah, di sini saya kasih keterangan 48,97 MPa, yaitu beban maksimal yang bisa ditumpu dari batang torak ini atau batang piston dengan material yang saya gunakan yaitu steel carbon. Nah, solusi yang dapat diberikan pada batang ini yaitu dengan memberikan bentuk yang lebih membulat bagian pojok sini sama pojok sini agar dia bisa menopang beban yang didistribusikan di kanan dan di kiri antara pergelangan batang piston. Sehingga dari pergelangan batang piston ini nantinya dia akan memberikan kekuatan yang lebih bagus untuk menopang kerja dari mesin tersebut. Nah, oke, untuk force sudah dapat disimpulkan bahwa dengan kekuatan 5.000 Newton dia tidak begitu kuat dengan bahan steel carbon, maka kita menggunakan pressure di kekuatan 1000 MPa bagian sini. Kita turunkan jadi 100 saja bagian sini. Apply 100. Nah, kita menaruh fix location pada bagian sini. Apply. Kita langsung simulate. Kita runningkan pressure yang kita taruh di bagian sama, masih sama untuk tempatnya. Nah, dengan ban 100 dan kita adjust 5 kali langsung, dia sudah mengalami kekuatan yang lebih, yaitu dia mendapat tekanan berlebih di bagian pojok sini, di 34.488 MPa. Dengan, maka dengan ini, memang sudah jelas bahwa di bagian pergelangan dari batang piston ini harus mengalami perubahan desain di bagian penumpu pojokan sini sama sini agar dia bisa menumpu beban yang atas, bisa menumpu beban dari atas ini untuk digunakan menumpu dari gelangan pergelangan ini. Maka dari itu untuk bagian sini masih aman, dia masih berwarna hijau dengan beban 13.700. Namun beban yang ditaruhkan yaitu bagian pojok sini. Solusi tersebut bisa kita gunakan untuk mengganti desain. Nah, apabila dia bekerja, dia akan terlihat seperti ini. Tekanan yang dilakukan dia akan seperti ini. Maka Eko akan secara tidak langsung akan mempercepat kerusakan dari batang piston yang akan digunakan nantinya. Yang kita harapkan dari batang piston ini sebenarnya kita berharap bahwa dia memiliki kekuatan penuh untuk bekerja menggerakkan suatu kendaraan. Namun dalam hal ini kita harus merevisi ulang atau melakukan perbaikan
yang dimana kita memperoleh kekurangan pada bagian yang telah dijelaskan tadi, bagian sini. Baik, eh, sekiranya itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan fit element analysis, maka dalam kesempatan kali ini saya mohon maaf bila ada kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.